Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di acara Diklat Berjenjang Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, kali ini kita akan sharing tentang pengembangan strategi pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Nah, baiklah, sebelum kita masuk kepada materi, perkenankanlah saya akan berkenalan dulu dengan bunda-bunda yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Saya Sofrati Azizah. Saya berasal dari kota Jepara, tepatnya di daerah Pecangaan Kulon. Nanti kalau ke sana mampir ya, jangan lupa ya. Saya aktif selama ini jadi pendidik di kelompok bermain semai, dan alhamdulillah saya juga aktif di Himpaudi. Saya juga aktif di Asesor Banpol Jawa Tengah serta Asesor Program Sekolah Penggerak. Nah, baiklah, kita akan mulai saja tentang materi pengembangan strategi pembelajaran di anak usia dini. Bunda Ayah pasti tahu ya, apa sih tujuan pelatihan ini? Nah, saya akan menyinggung lagi. Tujuannya adalah mampu merencanakan strategi pembelajaran yang terdiri atas metode-metode dan urutan langkah-langkah yang akan diikuti untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan yang kedua adalah mampu menggunakan model pembelajaran sudut, kelompok, area atau sentra di satuan PAUD yang berada di bawah naungan panjenengan semua. Nah, baiklah, tadi tujuan pelatihan yang akan kita selenggarakan pada pagi hari ini. Sebelum kita beranjak kepada materi, Bunda Ayah sudah tahu nggak sih apa bedanya model pembelajaran dengan strategi pembelajaran? Nah, baiklah, akan kita ulas ya. Yang pertama kita akan mengulas tentang model pembelajaran. Nah, model pembelajaran sendiri adalah bentuk pembelajaran awal sampai akhir yang di dalamnya itu meliputi strategi, pendekatan, metode, dan teknik. Ingat ya, itu yang namanya model pembelajaran. Nah, kalau strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Nah, definisi ini sudah disampaikan oleh Gerlitz dan Erin. Dick dan Carey menyatakan bahwa strategi belajar mengajar tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan juga termasuk di dalamnya materi atau paket pembelajarannya. Nah, kalau kita sudah tahu perbedaan antara model pembelajaran strategi pembelajaran, baiklah kita akan berpindah kepada 6 strategi melaksanakan pembelajaran. Ada 6 ya. Yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang menginspirasi alias pembelajaran yang aktif. Nah, yang kedua, menciptakan suasana yang dapat menginspirasi partisipasi secara penuh. Jadi selama kita membuat sebuah pembelajaran, ciptakanlah suasana yang aktif atau dapat menginspirasi para peserta didik yang di depan panjenengan. Nah, yang ketiga, menciptakan suasana yang menginspirasi kerjasama yang tinggi. Jadi selain yang sudah kami sebutkan dua tadi, strategi melaksanakan pembelajaran yang ketiga adalah ciptakan suasana yang dapat membangun anak-anak ini mau dengan sukarela ingin bekerja sama. Nah, yang keempat, menata waktu kelas secara efisien. Jangan lupa, sekalipun kita membuat suasana yang menarik, kita sudah men-setting kelas dengan sebaik-baiknya, ingat juga nih, ada waktu atau batasan-batasan waktu yang harus kita perhatikan sehingga pembelajaran kita ini bisa efisien waktunya. Nah, yang kelima, menggunakan kelompok kecil secara efisien. Terkadang kita memang butuh ya seorang guru. Setelah anak-anak dikumpulkan dalam lingkup kelompok yang besar, kita juga perlu nih untuk mengetahui sampai di mana penyerapan ilmu atau pemahaman mereka. Kita juga perlu membentuk kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kelompok kerja yang sudah mereka lakukan. Nah, yang terakhir adalah pencegahan kemunculan permasalahan disiplin. Jadi saat melaksanakan pembelajaran, strategi ini sangat penting. Jadi ciptakan suasana yang damai, suasana yang tidak ricuh atau tidak memicu adanya pertengkaran. Jadi jangan lupa membuat aturan dan kesepakatan dengan peserta didik sehingga
nanti menciptakan suasana yang harmonis. Baik, kita sudah strategi pembelajaran ada 6 tadi. Kita akan pindah kepada jenis model pembelajaran di satuan PAUD. Pasti para bunda dan ayah yang hadir di sini sudah memilih satu model yang cocok atau tepat dilaksanakan di satuan panjenengan semua. Nah, kali ini saya akan mengingatkan kembali bahwa ada jenis model pembelajaran. Yang pertama itu ada kelompok. Nah, yang kedua ada sudut, yang ketiga ada area, yang keempat ada sentra. Mari kita bedah satu persatu ya. Apa itu kelompok, apa itu sudut, apa itu area, dan apa itu sentra. Nah, yang pertama yang akan kita bedah adalah model sudut. Nah, model sudut sendiri ini bersumber pada teori pendidikan dan perkembangan Montessori. Ya, maaf, Montessori. Nanti dibuka-buka kembali apa sih perkembangan Montessori itu. Nah, definisinya adalah model pembelajaran sudut memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bisa belajar dengan kehidupan sehari-hari secara dekat atau secara nyata. Nah, macam-macam sudut yang bisa dikembangkan dalam kelas pembelajaran di satuan PAUD adalah yang pertama praktek kehidupan. Nah, yang kedua pendidikan kesadaran sensori, yang ketiga seni berbahasa, yang keempat matematika dan geometri, yang kelima ada sudut budaya. Itu contoh beberapa sudut yang bisa ayah bunda buka di satuan PAUD. Oke, kita akan pindah kepada model kelompok dengan kegiatan pengaman. Nah, yang pertama, model kelompok dengan pengaman adalah pola pembelajaran dengan cara mengelompokkan anak menjadi beberapa kelompok. Biasanya menjadi 4 kelompok ya. Jadi sebelum anak-anak main, para guru dipersilahkan untuk membuat kelompok-kelompok kecil. Nah, secara teorinya sih biasanya guru itu membagi menjadi 4 kelompok. Nah, yang kedua, setiap kelompok melakukan kegiatan yang berbeda. Jadi setelah kita mengawali dengan membuat kelompok kecil, lalu yang kedua silahkan anak-anak atau per kelompok itu diberi kebebasan untuk memilih kegiatan mana yang ia sukai terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, dalam satu pertemuan anak didorong untuk mampu menyelesaikan 3-4 kegiatan dalam kelompok secara bergantian. Itu tadi desain untuk yang kelompok. Nah, selanjutnya ada model berdasarkan area atau minat. Nah, filosofi yang digunakan untuk model pembelajaran berdasarkan area adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, melibatkan anak secara alamiah dalam proses belajar. Nah, yang kedua, lingkungan dirancang secara cermat dengan menggunakan konsep tahap demi tahap yang mendorong anak untuk bereksplorasi, mempelopori, dan menciptakan. Nah, yang ketiga, dalam menciptakan lingkungan dan menyediakan bahan ajar, guru menggunakan pengetahuan yang tepat dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, yang keempat, peran guru adalah menyusun tujuan yang sesuai bagi masing-masing anak secara individu dan kelompok. Yang bertujuan untuk apa? Yang pertama, menanggapi minat anak. Yang kedua, menghargai kelebihan-kelebihan dan kebutuhan setiap anak. Nah, yang ketiga, menjaga keingtahuan alami anak untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir adalah untuk mendukung pembelajaran bersama. Jadi selain kita guru sebaiknya menjaga minat, mempelopori terciptanya pembelajaran untuk bertahan hidup, serta bagaimana pembelajaran ini untuk mendukung anak-anak supaya bisa belajar bersama, untuk bekerja sama. Ini sangat bagus kalau kita menggunakan model area atau minat. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah model sentra. Nah, pendekatan ini adalah mengelola kegiatan pembelajaran yang seimbang antara dukungan guru dengan inisiatif anak. Jadi 50-50 ya, seimbang gitu. Nah, pembelajaran menekankan pada dukungan pengembangan minat, potensi, dan kekuatan anak. Dukungan guru sebagai fasilitasi anak mengembangkan kecakapan berpikir aktif, dan anak diberi keleluasaan untuk melakukan eksplorasi untuk memahami dunia sekelilingnya. Nah, selanjutnya, karakteristik dari model sentra adalah bermain dipandang sebagai kerja, sehingga anak diberi kesempatan untuk memulai dari pengembangan ide hingga tuntas, menyelesaikan hasil karyanya start and finish. Dan yang terakhir adalah di sentra,
anak bebas bergerak dalam bermain dalam satu sentra setiap harinya. Jadi dalam pembelajaran model sentra ini, anak-anak dalam setiap harinya, anak-anak itu akan masuk di dalam sentra-sentra yang berbeda. Oke, yang terakhir kami ingin melakukan diskusi dengan para peserta, dengan para audiens yang hadir pada kesempatan kali ini. Yuk kita diskusikan bersama ya, mana model pembelajaran yang terbaik menurut panjenengan. Lalu model pembelajaran apakah yang selama ini sudah panjenengan laksanakan selama menjadi pendidik di Satuan PAUD yang tercinta. Baiklah, sebelum saya akhiri, ada satu quote yang menurut saya luar biasa, yaitu tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa. Quote ini disampaikan oleh Bapak Ridwan Kamil. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.